Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang Back to Bible Indonesia kembali memberikan pesan singkat buat Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan sampaikan suatu pesan kuasa untuk menikmati. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara hari ini kehilangan apa yang menjadi berkat yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Ibu Saudara, karena tidak tahu bahwa sebenarnya saudara dan saya sudah Tuhan berikan kuasa, namun tidak mampu menikmati semua berkat, semua janji yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Alkitab mencatat jika Bapak Ibu Saudara percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu Saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara berhak untuk mewarisi berkat-berkat surgawi. Sebab itu saya mau ajak untuk Bapak Ibu Saudara hari ini belajar supaya Bapak Ibu Saudara boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan. Kitab Lukas pasal 15 berkata bahwa ada dua anak yang Tuhan umpamakan buat kita. Ada anak sulung dan ada anak yang bungsu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu tentang cerita ini. Seorang anak yang bungsu meminta bagiannya kepada bapaknya, dan setelah mendapatkannya ia menghabiskan hartanya sehingga ia jatuh miskin. Yang kedua adalah anak sulung. Ia berada dekat dengan bapaknya, ia taat dikatakan dalam Alkitab, namun ia tidak menikmati apa menjadi berkat, apa yang menjadi bagiannya. Dari kisah ini, dalam perumpamaan anak yang hilang ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat seperti apa keadaan kita. Apakah kita menjadi seorang yang seperti anak bungsu yang memanfaatkan semua berkat Bapa untuk sesuatu yang tidak baik? Ataukah kita menjadi seorang anak sulung yang menjadi pribadi yang taat, setia, takut Tuhan, namun tidak pernah menikmati apa yang dijanjikan Tuhan? Dua hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah ketahuilah bahwa saudara dan saya adalah anak Bapa di surga. Waktu Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa saudara adalah anak Bapa di surga, maka saudara berhak untuk semua janji-janji Bapa. Permasalahannya, apakah saudara tahu apa yang Bapa janjikan dalam hidup saudara? Saudara bisa cek, bisa baca di Alkitab apa kata Bapa, supaya Bapak Ibu Saudara tidak dikacaukan oleh rancangan iblis. Iblis itu penipu, iblis itu pendusta, iblis itu ingin mencuri apa yang menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Seperti anak sulung yang walaupun sudah mendapatkan bagian, namun tidak pernah bisa menikmati apa menjadi bagiannya. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu Saudara memahami, sebagai anak Bapa di surga, engkau punya hak untuk janji-janji Bapa. Baca setiap kebenarannya. Dalam keadaan apapun kau harus mengalami Tuhan, mengalami janji Bapa. Jangan biarkan iblis mengambil, mencuri, membinasakan, sehingga saudara tidak menikmati berkat-berkat Bapa. Yang kedua adalah perhatikan kisah anak bungsu ini, yang walaupun sudah diberikan Bapa haknya, namun ia tidak mampu mengelola berkat Tuhan sehingga ia jatuh miskin. Awalnya memang ia menikmati, namun tidak begitu lama. Ia tidak bisa menikmati kekekalan. Ia tidak bisa menikmati harta itu secara long time, sehingga ia jatuh miskin karena ketidakadanya kemampuan untuk mengelola. Karena itu hari ini belajarlah untuk mampu mengelola semua hal, semua keadaan. Kelolalah tubuh kita supaya janji untuk Tuhan memberikan kesehatan itu saudara penuhi, saudara peroleh. Sehingga pelayanan kita boleh kita lakukan dengan tubuh, jiwa, roh yang kuat, yang sehat untuk Tuhan, bukan dengan sakit-sakitan. Kelolalah jiwa supaya kita nggak gampang stres, nggak gampang sakit hati. Kelolalah roh kita supaya kita terus mendekat dengan Tuhan. Kemampuan untuk mengelola ini akan membawa kita semakin dipercaya dan percaya Tuhan untuk berkat-berkat yang akan datang. Oke, dua hal yang saya mau simpulkan buat Bapak Ibu Saudara.
Bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan? Yang pertama adalah kenali bahwa engkau punya hak untuk setiap janji Bapa. Alkitab mencatat Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik buat saudara. Setiap langkah kita Tuhan tetapkan untuk kebaikan. Karena itu percayai ada janji yang baik yang Bapa berikan buat kita. Yang kedua adalah semua yang baik yang Tuhan sudah percayakan buat kita, kelolalah itu dengan bijaksana, supaya kita bisa menikmati berkat itu sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati.